Kasih kepada saudari Vivi yang telah menjelaskan materinya dan sebagai pemateri satu. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi PAIKEM. Saya sebagai pemateri 2 juga. Sebelum ke penerapan, langkah baiknya kita tuh mengenal pengertian dari PAIKEM itu sendiri. Kita harus lebih tahu nih PAIKEM tuh apa gitu, pengertiannya apa. Kemudian kita memahami prinsip-prinsipnya apa, terus karakteristik dari PAIKEM itu apa gitu sebelum ke penerapan. Nah, tentunya tadi sudah dijelaskan oleh saudari Vivi ketiga itu. Langsung saya akan bahas tentang penerapan strategi PAIKEM. Nah, di sini di penerapan strategi PAIKEM ini yang harus kita perhatikan itu antara lain ada dua yang harus kita perhatikannya itu ke anak-anaknya dan ke lingkungan belajarnya. Ke anak-anaknya itu antara lain di sini ada memahami sifat yang dimiliki anak. Tentunya sebagai guru kita harus mengetahui sifat-sifat dari anak-anak. Tidak semua anak itu memiliki sifat yang sama dalam belajar. Tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda. Di sini ada mengenal anak secara perorangan. Nah, dari sifat yang berbeda-beda itu, maka kita harus melakukan pendekatan ke anak-anak secara perorangan gitu. Harus mengenal ke anak-anaknya secara perorangan. Kemudian memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat anak tersebut, maka kita bisa memanfaatkan tuh dari perilaku anak tersebut ke pengorganisasian dalam belajar. Dan terakhir itu adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Oke, di sini ada ruang penerapan strategi PAIKEM dalam dalam yang harus diperhatikan dalam lingkungan belajarnya juga, yaitu ada mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Jadi di dalam kelas itu kita usahakan sebagai calon guru sebaiknya kita harus memerhatikan lingkungan belajarnya. Jangan sampai membuat siswa itu membosankan. Kita harus membuat suasana belajar ini harus menarik, kreatif, aktif gitu. Karena ini adalah tentang PAIKEM. Pada intinya PAIKEM itu jangan membuat suasana belajar itu bosan. Intinya ya. Terus di sini ada memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, biar tidak bosan, kita bisa tuh memanfaatkan lingkungan di dalam kelas maupun di luar kelas dalam belajar. Pokoknya kita harus memanfaatkan lingkungan dalam sekolah. Kemudian memberikan umpan yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Tentunya ini harus diperhatikan juga. Dan ada membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Oke, itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan strategi PAIKEM. Nah, setelah itu kita bisa dapat gambarkan tuh penerapan PAIKEM tuh gimana. Jadi di sini ada antara lain siswa terlibat dalam berbagai kegiatan. Ini hal yang harus diutamakan. Siswa harus terlibat dalam berbagai kegiatannya. Kemudian guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara memberikan semangat. Jadi guru ini dalam materi pembelajaran matematika ya, banyak banget materi-materi yang bisa kita gunakan alat peraga. Tentunya itu bisa sebagai alat bantu untuk pembelajaran dan biar siswa itu lebih aktif dan tidak membosankan dan juga bisa menerapkan materinya dalam alat peraga. Dan berbagai cara membangkitkan semangatnya antara lainnya yaitu bisa menerapkan games matematika. Dan selanjutnya ada guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif. Nah, dua hal ini, kooperatif dan interaktif ini, yang harus kita benar-benar perhatikan oleh guru dalam PAIKEM ini. Kemudian, guru mendorong siswa untuk menemukan cara sendiri dalam pemecahan suatu masalah. Nah, di dalam matematika ini tentunya banyak sekali rumus ya. Nah, itu sebagai guru, alangkah baiknya kita tidak langsung menulis materi itu dalam rumus gitu, langsung rumusnya gitu. Tidak, kita harus mendorong siswa itu biar lebih mandiri dan menemukan asal si rumus itu tuh gimana sih gitu. Nah, dalam pemecahan suatu masalah tersebut gitu. Jadi tidak langsung ke rumus matematikanya. Kemudian
Guru memberi kesempatan kepada siswa mengungkapkan gagasannya sendiri secara lisan atau tulisan. Nah, ini sangat penting juga. Berilah kesempatan kepada siswa untuk memberi gagasannya tentang materi-materi dalam matematikanya. Ini mendorong siswa juga untuk lebih aktif ya. Dan guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswanya. Dan yang terakhir ada guru mengaitkan KBM dengan pengalaman siswa sehari-hari. Nah, itu adalah gambaran dari model pembelajaran PAIKEM. Kemudian yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan strategi PAIKEM. Tentunya setelah kita mengenal pengertian, prinsip-prinsip, karakteristik, penerapan, maka kita menemukan tuh keunggulan dan kelemahan strategi PAIKEM tuh apa gitu. Kita ketahui setelah penerapkan, maka keunggulannya yaitu strategi PAIKEM ini membuat guru tidak monoton dalam penyampaian materi pelajaran, namun dapat bervariatif dan lebih kreatif dalam menampilkan berbagai materi kepada peserta didik. Begitu pula dengan peserta didik, mereka akan lebih enjoy dan tidak mudah bosan dan menangkap materi. Nah, itu kelebihan atau keunggulan yang luar biasa dalam strategi PAIKEM ini. Gurunya tidak monoton, gurunya tidak ya menjelaskan aja terus kemudian siswanya ngantuk. Tidak, itu gurunya aktif, terus siswanya juga lebih kreatif, aktif. Maka keunggulan dari PAIKEM ini sangat luar biasa dalam pembelajaran. Jadi ibaratkan lebih enjoy gitu. Terus kelemahan strategi PAIKEM-nya, yaitu kelemahan utamanya dalam PAIKEM adalah kurang menumbuhkan nalar kritis peserta didik. Ini mungkin kelemahan strategi PAIKEM lebih ke utamanya itu kurang menumbuhkan nalar kritis peserta didik. Gitu. Itulah pembahasan tentang PAIKEM yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga dalam pembelajaran ini kita bisa dapat mengambil PAIKEM ini ternyata mudah ya, terus ternyata menyenangkan ya, terus tidak membosankan. Nah, mungkin manfaatnya kita bisa menerapkan sebagai calon guru ke pembelajaran matematikanya.